Shalom. 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 Welcome. 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 Welcome To Youth Immanuel. Immanuel. Slawi. Shalom teman-teman, kita jumpa lagi di ibadah Youth Online pada sore hari ini. Saya mengajak teman-teman untuk menyembah Tuhan. Kita akan siapkan hati kita, pikiran kita mau fokus kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pada sore hari ini Tuhan, karena kami bisa mengikuti ibadah Youth Online kembali Tuhan. Kiranya Kau berkati ibadah Youth Online kami pada hari ini ya Tuhan, dan kuduskan hati setiap pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa fokus kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah Youth pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
Welcome to Youth Immanuel Online Service. Gimana kabar teman-teman semua? I pray kita semua sehat dan semangat. Banyak banget loh hal positif yang bisa teman-teman lakuin di rumah, seperti berolahraga, memasak, membaca buku, quality time dengan keluarga, dan belajar hal baru. Tetap jaga kesehatan, sering mencuci tangan, memakai masker, patuhi himbauan pemerintah, dan kurangi keluar rumah jika benar-benar diperlukan. Selain menjaga kesehatan jasmani kita, jangan lupa juga menjaga kesehatan rohani kita dengan terus berdoa, membaca, dan merenungkan Alkitab ya teman-teman. So, that's all Youth News kali ini. Stay kreatif, stay positive, and stay strong in Christ. Happy Saturday, see you next week. God bless. Shalom guys. Hari ini Sabtu 20 Juni 2020. Ketemu lagi kita di Youth Service. Youth Service kita online, masih online. Semoga minggu depan udah bisa kita ketemu lagi offline. Amin. Kita bulan ini bicara soal misi. Vision bahasa Indonesianya tuh pandangan ke depan. Pandangan ke depan kita apa sih? Tapi vision itu bukan cuma pandangan ke depan. Kalau cuma pandangan ke depan, apa bedanya sama cita-cita? Kita ke yang lebih spesifik, visi dan versus ambisi. Visi itu dari Tuhan, sedangkan ambisi itu keinginan keras dari diri sendiri. Setiap pribadi kita pasti punya ambisi, punya cita-cita, tapi belum tentu setiap kita itu punya visi. Tapi kita harus positifkan ambisi itu. Ambisi kita ya, kita kerjain visi itu. Visi itu dari Tuhan, pandangan yang dari Tuhan, rencana yang dari Tuhan. Kamu punya cita-cita apa? Kamu punya pandangan ke depan apa? Kamu doakan, bukan cuma doakan, tapi kamu gumulkan. Itu continue, bukan cuma doa pertama, Tuhan aku pengen ini, enggak, tapi continue. Oke, setelah itu kita coba, kalau memang itu dari Tuhan, pasti bakalan tercapai. Tapi kalau bukan dari Tuhan, pasti Tuhan punya rencana yang lebih indah buat kita. Pasti itu yang terbaik buat kita. Selalu kita kudu punya mindset. Udah pada siapin Alkitab masing-masing. HP-nya kan buat nonton, jadi kita ambil kita ambil Alkitab. Kita buka Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Panjang ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu, menemukan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Jadi ini kisah tentang Yeremia. Kita tahu cerita Yeremia nggak? Yeremia itu punya cita-cita. Dia punya ambisi kalau dia akan membangun tanah airnya kembali yang telah rusak porak-poranda dan segala macam. Tapi dia gumulkan selalu, Yeremia itu selalu mendoakan, dan itu jadi misi ke depannya dia. Dan itu bukan cuma misi dia pribadi, tapi akhirnya menjadi visi sebangsanya.
Dan dia tidak berhenti berdoa selama dia mengerjakan visi itu. Sampai dia selesai, dia tidak berhenti berdoa. Diingat, dia tidak pernah berhenti berdoa. Karena dalam mengerjakan visi itu, kadang masih ada ambisi kita di dalamnya. Kita ingat, kita baca lagi, masih dipegang Alkitabnya. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, karena roh memang berkemauan kuat, tapi daging lemah. Jangan cuma kita doa di awal. Oh, ya doa cuma buat dapetin visi aja. Oke, that's it. Bubar. Tapi kita terus harus follow up terus sama Tuhan. Ntar kalau yang lagi kuliah nih, pastikan ngalamin skripsi asistensi nih sama dosen. Ya udah cuma dapat judul, ya udah kita ngerjain skripsi itu sampai selesai. Enggak. Kita tetap harus terus-terusan asistensi sama dosen buat pendahuluan, bab 1, bab 2 sampai penutup, kesimpulan dan lain-lain. Kita harus tetap asistensi terus sama dosen, continue. Gak main dapat judul terus kerjain suka-suka kita, terus pas sidang nanti kita dibantai, gimana tuh? Kan gak mungkin. Jadi kita harus continue. Selama ini kita cuma sekedar mau dapat visi aja dari Tuhan, cuma awalnya tok anget-anget telepong ayam. Tapi kita gak mau follow up lagi sama Tuhan. Kita gak mau Tuhan bimbing kita. Kita gak mau jalan bareng sama Tuhan. Terus dan terus kita harus continue. Kita harus follow up terus sama Tuhan. Kita harus serahin terus sama Tuhan. Jangan sampai kita salah jalan. Kita ingat aja poin-poinnya yang di Yeremia 29 tadi. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. 1. Tuhan tahu rancangan yang terbaik buat kita. Dan itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, dan pasti itu menuju ke hari depan yang penuh harapan, bukan harapan palsu, tapi pasti harapan yang terbaik buat kita. 2. Poin yang kedua, kalau kita doa pasti didengerin. Nyariin Tuhan pasti ditemuin. Kalau kita nanyain dengan segenap hati, pasti Tuhan bakal memberikan kamu dan menemui kamu. Bayangin, Tuhan bakal menemui kita. Bukan Tuhan itu ngebiarin kita, tapi Tuhan bakal selalu membimbing kita, bersama-sama kita. Ingat, Tuhan itu gak pernah ninggalin kita sedetik pun. Kadang kita yang gak continue hubungan sama Tuhan. Yang ketiga, walaupun nanti kita jatuh, ada masanya kita itu kelalen. Wis bar ora follow up sama Tuhan, kita jatuh, tapi kita bangkit lagi. Gunanya ketua GIRS kita, gunanya pembimbing rohani kita, ngingetin kita kalau kita jatuh, kalau kita mulai jatuh jauh sama Tuhan. Dan kalau kita balik lagi, kita mau continue lagi sama Tuhan, Tuhan pasti pulihkan keadaan kita. Pasti Tuhan pulihkan. Ini bukan cuma omong kosong, tapi Tuhan yang bilang, Tuhan yang akan pulihkan kita. Ingat, Bapak kita yang di surga tuh gak pernah PHP sama kita. Kadang kita yang masih muda aja kadang ngerasa YOLO lah, kita hidup cuma sekali, oh ya udahlah, ngapain sih, seneng-seneng aja abisin waktu, cuma penuh ambisi, pengen ini, pengen itu, tapi kita gak punya visi ke depannya tuh. Gimana sama Tuhan tuh kita gimana? Kita maksain, bukan kita nyerahin. Kita maksain, Tuhan aku maunya ini, turutin ya, jadiin ya. Tapi kita gak serahin sama Tuhan. Aku punya cita-cita, oke, jadi animator, anak TKV ya. Tapi aku gak doain karena yang aku kejar uang.
oh kejar, oh prospeknya ke depan bakal gini-gini, uang bakal banyak. Aku gak punya visi. And then secara suddenly asik, secara tiba-tiba papa aku dipanggil Tuhan meninggal. Setelah itu aku luntang-lantung gak punya visi. Aku gak punya ambisi lagi. Aku takut gagal lagi. Aku takut semuanya hancur secara tiba-tiba lagi. Ya udah, akhirnya aku coba diingetin lagi sama pembimbing rohani. Ya udah, oke. Aku nyari visi aku. Ya udah Tuhan, kalau memang visi aku ngelayan di sini, oke, aku di sini. Mungkin waktu awal-awal di sini ilmu aku gak kepake. Sama Koko juga, ilmu kita tuh, hobi kita gak kepake. Tapi berkah corona, berkah corona tahun ini, Roma 8 ayat 28, akhirnya ilmu itu kepake juga. Buktinya bisa edit ibadah online, bisa syuting ibadah online. Ingat, gak ada yang mustahil dari Tuhan. Tuhan gak pernah PHP sama kita. Kitanya yang gak pernah mau follow up sama Tuhan. Semua cita-cita kita harus kita serahin ke Tuhan. Jadi kita mau ambil visi kita mau pandang terus Tuhan. Visi kita itu pandang terus Tuhan, serahin semuanya terus sama Tuhan. Jangan pernah tinggalin Tuhan walaupun sedetik pun. Karena Tuhan punya rencana buat kita. Tapi seperti kata lagunya Gracia Epifania, Tuhan gak pernah janji langit selalu biru. Tetapi Dia berjanji Tuhan selalu menyertai. Ingat lagu itu. Tuhan gak pernah janji langit bakal selalu biru. Pasti hujan, pasti geledek, tapi Tuhan janji bakal selalu menyertai kita. Amin, bye. Ayo kita temuin visi kita. See you. Puji Tuhan, teman-teman diberkati ibadah kita Sabtu ini. Nah, terima kasih yang sudah melayani dalam pujian, musik, youth news, dan juga hambanya yang memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang membalas segala pelayanan teman-teman dan memberkati dalam setiap usaha, pekerjaan, terlebih studi yang teman-teman lalui setiap harinya. Nah, juga kita tetap dukung dalam doa agar keadaan semakin membaik, agar kita bisa kembali dalam aktivitas normal kita bisa beribadah, kita bisa bekerja, kita bisa juga studi di sekolah kita masing-masing. Dan juga tidak lupa selamat bagi teman-teman yang sudah memulai aktivitas di sekolah yang baru, di lingkungan yang baru. Tetap jaga kesehatan dan tetap jaga pergaulan, dan juga tetap andalkan Tuhan dalam setiap studi teman-teman. Nah, kita akan akhiri ibadah kita Sabtu ini. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, bila sampai dengan saat ini Engkau tetap memberikan berkat ke dalam hidup kami, berkat atas fisik kami, kesehatan kami. Kiranya Engkau tetap menyertai kami dalam masa-masa kami di rumah. Bagi yang studi, Engkau memberikan hikmat marifat untuk tetap Tuhan dapat diberkati dalam studi kami, memberikan kami kepintaran. Juga bagi teman-teman kami Tuhan yang di dalam lingkungan yang baru, Engkau menyertai mereka Tuhan, dan memberikan Tuhan rasa takut akan Tuhan, agar senantiasa mengingat Engkau dan mengandalkan Engkau di lingkungan mereka yang baru. Memberkati studi mereka, memberkati apa yang mereka lakukan, Kau perbuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa bagi masa-masa sekarang ini, kiranya Engkau cepat melalukan Tuhan pandemi ini Tuhan, agar kami dapat beraktivitas dengan normal seperti biasanya Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi pemimpin kami, ketua youth kami Tuhan, Oyansen dan juga Bayus. Engkau memberkati kesehatan mereka, memberkati segala usaha pekerjaan mereka, Engkau perbuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita menerima berkat daripada Tuhan. Jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan dengan baik dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka diberkatilah engkau dalam segala hal, dalam usahamu, pekerjaanmu, studimu. Tuhan akan mengangkat engkau naik dan tidak akan turun. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu di Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.